Assalamualaikum Sobat Soler, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengunboxing sebuah MP5 player yang baru saja atau kemarin malam itu sampai di tempat saya, dan ini dikemas seperti ini ya. Dan yang kita dapatkan seperti ini berupa modulnya, terus ini ada kabelnya, terus kita dapat ini penutup bautnya nanti, terus kita dapat yang remote. Nah, ini adalah kali kedua saya membeli modul MP5 player. MP5 player ini saya belinya di Shopee, kalau tidak salah itu 95.000. Sedikit lebih murah daripada yang terdahulu. Kalau yang saya beli dulu itu yang seperti ini ya Sobat Solder. Ini harganya dulu kalau saya tidak salah ingat sekitar 125.000 di Shopee juga. Tapi ini udah beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau dilihat ini sekilas dia sama, tapi ada perbedaan yang mencolok nih di mesinnya. Kita lihat ya sama-sama. Untuk chipsetnya, ukuran chipsetnya ini sangat berbeda jauh. Tapi ini sepertinya chipsetnya masih dari pabrikan yang sama. Nomor seri chipset yang baru yang saya punya ini adalah F1C100S, sedangkan untuk modul yang lama ini chipsetnya itu serinya F1C100A. Untuk yang ini yang 100S ini dia ukuran atau dimensi chipnya itu lebih kecil, sedangkan kalau yang ini tentunya dia lebih besar. Nah, yang baru ini dia tidak menggunakan IC RAM. Kalau yang lama ini dia pakai IC RAM. Kemudian kita lihat untuk bagian receiver Bluetooth-nya, ini dia IC-nya dia pakainya beda. Kalau yang lama ini dia pakai IC yang panjang. Kalau yang baru ini dia pakai IC yang persegi. Nah, kalau untuk radionya ini ya, untuk tuner FM-nya ini sepertinya masih menggunakan IC seri yang sama. Dan untuk yang ini adalah IC BIOS-nya. Sedangkan kalau yang ini ya, mana ya itu? Nah, ini IC memori, sama seperti ini IC memori. Jadi, dan yang ini ada 4, yang kecil-kecil ini adalah IC regulator. Oke. Kemudian kita lihat, jadi di sini yang membedakan itu seri chipsetnya dan ada tidaknya IC RAM, itu aja. Terus untuk soket-soketnya, untuk yang model baru ini, untuk line outnya, terus video outnya itu dia menyatu, dia satu soket. Yang ini ya. Kalau yang lama itu soketnya terpisah antara line out dengan video outnya. Nah, terus untuk yang line in-nya di sini untuk yang baru mereka tidak pasang, walaupun ada tempatnya tapi tidak dipasang. Sedangkan untuk yang lama ini dia masih disediakan line in-nya. Nah, tapi untuk yang baru ini kita bisa mencolokkan kabel colokan jack 3,5 mm di bagian depan. Nah, untuk VCC-nya ini karena dia masih menggunakan IC regulator seperti ini ya, jadi sama. Jadi ini kisaran 7-12 volt dia masih bisa. 15 volt pun saya rasa ini dia masih sanggup. Tapi ambil amannya aja itu kisaran 7-12 volt. Nah, ini punya saya yang lama ini, setelah saya pakai sekian lama, saya lupa itu belinya tahun berapa ya. Nanti bisa dicek di video saya. Ini dia mati. Dan saya cek itu tegangannya semua sama. Setelah saya flash ulang firmware-nya, ternyata sama aja, dia masih mati. Dan saya memutuskan untuk membeli yang baru. Nah, saya beli yang baru, yang versi baru ya, yang remote-nya tebal seperti ini. Ini remote-nya dia pakai baterai A3 2 buah ya, walaupun di sini tidak tertulis dia pakai baterai apa, tapi kalau dilihat tempatnya ini dia pakai ukuran A3. Dan ini saya suka karena dia tombol-tombolnya ini dari karet, beda dengan yang lama itu tombol-tombolnya itu tipis.
seperti MP3 atau modul MP3 yang 20 apa 30 ribuan. Kalau ini ya lebih beda lah, enak digenggam, terus dipencet-pencet juga enak lah. Oke, dan untuk tombol di remote-nya ini bisa dilihat ya sendiri, standar ya, standar aja. Ini cuma membedakan dia apa ya namanya, terbuat dari karet dan fisiknya lebih besar. Oke, di sini kita dapat kabel jumper untuk VCC dan output. Untuk antenanya di sini kita harus menyolder ya untuk antena FM-nya. Tapi nanti saya akan pasangkan soket. Kalau yang lama ini saya pasangkan soket seperti ini. Oke, kita akan coba tes. Di sini saya akan pindahkan dulu soket antenanya dari yang lama ini. Jadi ini untuk cara instalasinya sama aja dengan MP5 player yang lama, kita tinggal menyesuaikan saja. Tapi sebelum kita menggunakan soket yang lama, kita cek dulu nih apakah kutubnya udah benar. Nah, ternyata setelah dicek ini dia kebalik, dia punya kutub ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan soket yang lama secara langsung. Jadi harus ditukar. Dan untuk soket yang lama ini dia kecil. Jadi ya gitu, kita harus mengganti soketnya ternyata. Untuk audio outputnya ini ya sepertinya harus diganti atau tidak, saya kurang tahu juga ya. Tapi nanti kita akan tes. Ternyata masuk ya sobat solder. Dia masuk. Ya, bisa masuk walaupun sedikit dipaksa. Oke, saya mau coba pasang dulu ya. Dia punya kabel-kabel ini. Di sini saya menggunakan tegangan 12 volt. Oke, di sini dia sudah mulai on. Dan bisa teman-teman lihat ya, di ampere meter sana terbaca 0,04 ampere pada tegangan 12 volt. Ya, jadi ini cukup apa namanya ya? Cukup irit konsumsi arusnya. Tapi apakah ada penambahan atau apa ya namanya? Harusnya naik apa tidak kalau kita menambahkan USB atau flash disk? Oke, di sana dia sempat naik ke 0,09 ampere. Dan ini dia masih reading alias masih membaca. Oke, untuk selengkapnya kita akan coba tampilkan ke televisi. Apakah apa ya namanya? Dia tampilannya itu sama dengan yang lama ataukah ada perbedaan? Dan kita on-kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Oke, kita lihat di bagian layar monitor di televisinya. Ini kalau dilihat di televisi, ya, kalau dilihat di televisi, ini tampilan ini lebih fresh dari yang dulu. Saya agak lupa sih, dari yang dulu dia punya apa ya, ikon-ikonnya atau ikon-ikonnya itu, tapi ya mirip-mirip ini sih, ikon radionya. Oke, sama kayak yang dulu. Kita cek Bluetooth ya, tampilannya sama kayak yang dulu.
yang versi lama. Oke, kita coba tancapkan flash disk. Kita coba baca file MP3. Ini saya belum menggunakan remote, masih menggunakan tombol-tombol yang ada di panel saja. Kita coba masuk ke music. Nah, dia ngeblank biru. Dan di modulnya ini masih tertulis home. Nah, itu dia membaca apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya. Nah, ini untuk dia punya tampilan ini ya. Tampilan MP3 ini sama, kira-kira sama seperti yang lama. Baik Sobat Solder, ini saya sudah menyambungkan ke head unit atau tip kompo Panasonic saya sana ya. Dan kita coba play. Nah, ini kalau saya lihat di indikator saya, indikator tape kompo saya sana itu audionya tergolong masih pelan ya. Tapi saya mau mencoba menaikkan volume di sini. Apakah memang volumenya masih bisa dinaikkan? Ops, ternyata mana ya cara menaikkan volumenya? Ternyata masih bisa naik Sobat Solder. Jadi ini ternyata cara menaikkan volumenya itu kita pencet tombol playnya ini. Kita kalau tahan sebentar, kalau pencet sebentar dia jadinya pause. Tapi kalau kita coba tahan tombol play pause-nya ini, nanti kalau di sini sih tidak ada tampilan ya, tapi kalau di TV ternyata dia ada tampilan volumenya. Jadi kalau kita pencet dan tahan kira-kira 2 atau 3 detik, nanti di sana muncul. Nah, itu muncul indikator volume dan langsung aja kita tekan dia punya volume atas atau volume bawah. Nah, ini karena udah terlalu lama, kita coba pencet ulang. Nah, setelah muncul indikatornya, kita tinggal mainkan dia punya arah tombol next-nya atau previous-nya. Nah, ini untuk level volumenya sampai 50 Sobat Solder. Bisa diperhatikan, ini indikator audio di tape kompo saya, dia bisa naik sampai full. Oke, kita coba restart modul ini. Apakah level volumenya akan kembali mengecil, ataukah dia akan bertahan di level volume tertinggi yang terakhir kali kita atur atau kita setting. Ya, ini seperti biasa di pembacanya agak lama ya. Sama seperti yang seri yang ini ya. Saya kira ada sedikit peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops, dia ternyata error ya. Dia restart. Mungkin flash disknya tersentuh tadi, saya kurang tahu juga ya. Kita tunggu lagi ya, dia merestart. Nah, USB plugin, kemudian dia membaca file.
dia mulai dari nomor 1. Kita coba ke ini ya. Nah, ini kalau dilihat di indikator volume, ini dia mengecil. Jadi dia balik ke standarnya. Jadi kita harus menaikkan lagi volume dari modul kitnya, modul 45 playernya. Jadi caranya sekali lagi kita pencet tangan tombol volumenya, playnya, kira-kira 2 atau 3 detik, kemudian kita naikkan volumenya. Oh iya, ini di sini dia ada tombol record. Ini untuk merekam suara dari sini ya, dari apa namanya, dari radio ke flash disk atau memori, kemudian bisa merekam dari aux ke USB atau memori. Nah, kalau untuk Bluetooth mungkin juga bisa, saya juga kurang tahu ya, bisa atau tidak, tapi ya bisa dicoba. Oke, kita akan mencoba merekam. Oh iya, saya lupa, ini belum ada baterainya. Baik Sobat Soler, ini kita sudah pasang baterainya dan langsung aja kita coba menaikkan volumenya. Oke, dia respon ya, cukup baik. Untuk remote-nya saya rasa cukup nyaman. Kalau yang versi lama yang tipis itu kadang kita harus mencetnya agak maksa. Kalau ini cukup enak. Ini saya pencet nomor 2. Nah, di TV-nya sana nomor 2-nya muncul di bagian tengah bawah. Saya coba pencet nomor 5. Nah, itu 5. Kita coba naikkan volume. Oke, kita coba tes equalizernya. Oke, equalizernya fungsi ya, tapi tampilannya muncul di TV. Kalau untuk di modulnya sini tidak ada tampilan apa-apa. Nah, karena bisa dilihat ya di bawah audio levelnya atau di bawah apa namanya, spektrum audionya itu nanti ada muncul status equalizernya. Nah, ini equalizernya klasik, jazz, pop, normal. Dia di line in. Kita coba pencet tombol record. Nah, ini ya, ternyata dia tidak merekam ya. Saya kira dia bisa merekam. Kita pindah mode. Kita coba ke FM. Nah, kita coba record ya. Ternyata dia tidak mau. Di layar monitor juga tidak ada indikator record yang muncul. Ternyata ini dia tidak bisa merekam. Kita coba bawa ke Bluetooth. Ini ke Bluetooth, kita coba pencet tombol record. Nah, ini tidak mau. Ternyata tidak bisa merekam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.